Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya Shalom. Saya Niputu Nirmala Evelyn. Saya Putu Mei Andian Rahmadani. Saya Rosa Afifah Nabila. Dan kami adalah siswa dari SMA Negeri 5 Denpasar. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, pemerintah mencatat adanya angka kenaikan pengangguran di Indonesia. Menurut Badan Statistik Pusat tahun 2021, terdapat 19,10 juta orang yang pekerjaannya terdampak virus COVID-19. Lalu, apakah kondisi ini akan terus berlangsung? Bagaimana tindakan masyarakat dalam menanggulangi kondisi tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, kami mengangkat sebuah penelitian yang berjudul Meningkatnya jumlah masyarakat sebagai penjual produk canang Bali, salah satu upaya menjaga stabilitas ekonomi keluarga dalam menghadapi era pandemi COVID-19 di lingkungan Desa Dangrikaja wilayah Kota Denpasar. Dimulai dari latar belakang masalah. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya dan mengalami penurunan penghasilan sehingga mereka tidak mampu lagi membiayai hidup. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena tuntutan kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Masyarakat harus tetap semangat dalam menjalankan kehidupannya. Salah satu upaya yang terlihat banyak dilakukan oleh masyarakat adalah dengan berperan menjadi penjual canang yang bagi mereka tetap mendatangkan potensi jual beli produk. Dari latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah. 1. Mengapa masyarakat Desa Dangrikaja wilayah Kota Denpasar banyak yang beralih menjadi penjual canang di masa pandemi COVID-19 ini? 2. Bagaimana perkembangan perekonomian masyarakat yang beralih menjadi penjual canang di masa pandemi COVID-19 ini? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Dangrikaja wilayah Kota Denpasar beralih menjadi penjual canang di masa pandemi COVID-19 ini. Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak oleh COVID-19. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kajian pustaka. 1. Canang Bali. Berwisata ke Bali tidak hanya mengunjungi keindahan alamnya saja, tetapi kita dapat mempelajari kebiasaan masyarakatnya seperti menghaturkan canang atau sesajen untuk upacara adat dan kewajiban kegiatan sehari-hari. 2. Ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi paling kecil dari masalah ekonomi, yang membahas tentang bagaimana keluarga menghadapi kelangkaan sumber daya alam untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa, sehingga keluarga dituntut menentukan berbagai macam pilihan kegiatan untuk mencapai tujuan. 3. Penelitian terdahulu. Mengungkap hasil penelitian dari Arit Suparta yang mengungkapkan tentang persaingan ekonomi dengan canang Bali, sedangkan Ida Ayu Santiani yang mengungkapkan tentang canang Bali merupakan produk dominan di kehidupan masyarakat. 4. Teknik pemecahan masalah. Terkait dengan permasalahan yang ada, yaitu banyaknya masyarakat yang beralih menjadi pedagang canang Bali di era COVID-19 ini, hal ini merupakan sebuah solusi dari kehidupan masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Tempat penelitian kami berlokasi di Pasar Daerah Dani Purikaja, Kota Denpasar, yang berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai 2 Agustus 2021. Jenis data yang kami gunakan yaitu kualitatif, sedangkan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data kami meliputi beberapa metode, di antaranya observasi, interview, dan literatur. Sedangkan teknik analisa data yang kami gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Baik, Dewan Juri, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. 1. Banyak masyarakat Desa Dangrikaja wilayah Kota Denpasar yang beralih menjadi penjual canang Bali di era pandemi COVID-19 dengan alasan sebagai berikut. Pertama, masyarakat menjadi penjual canang Bali karena mereka yakini bahwa produk yang mereka kembangkan saat ini dapat laris di pasaran. Kedua, penduduk yang tinggal di sekitar mereka hampir 90% beragama Hindu yang tentunya membutuhkan canang Bali setiap waktunya. Ketiga, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat canang Bali seperti janur, bunga, dan bahan-bahan lainnya sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sehingga mudah ditemukan. Keempat, tenaga kerja yang tersedia semakin bertambah, mengingat banyak wanita-wanita produktif yang kehilangan pekerjaannya.
Kelima, harga yang dapat bersaing di pasaran dengan kualitas produk canang Bali yang baik. Keenam, keuntungan yang diperoleh dari penjualan canang Bali sekitar 15-20% per 1000 tatanan canang Bali. Dan terakhir, lancarnya pemesanan canang Bali keluar daerah. 2. Perkembangan perekonomian keluarga masyarakat yang telah beralih menjadi penjual canang Bali di era pandemi COVID-19. Setelah kami melakukan observasi terhadap 3 orang responden yang telah kami wawancarai, di mana sebelumnya mereka merupakan pegawai hotel dan kini telah beralih menjadi penjual canang Bali, mereka mengungkapkan kepada kami mengenai keadaan ekonomi mereka saat ini, dan kami telah memaparkannya dalam tabel berikut ini. Tabel 1. Perekonomian pedagang canang Bali. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa keuntungan yang diperoleh memang tidak banyak, hanya sekitar 20-30% setiap bulannya. Namun itu sudah cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, mengingat kondisi saat ini sedang ada pandemi COVID-19. Tapi jika ditanya hanya dari canang Bali saja sudah cukup, jawabannya adalah relatif. Karena untuk permasalahan pemenuhan kebutuhan itu tergantung dari pemakaian individu-individunya sendiri. Maka dari itu, setiap penjual canang Bali, khususnya daerah Dangri KJ, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjual minimal 5.000 sampai 10.000 buah canang Bali setiap waktunya. Mengingat di Bali sendiri seringkali ada acara-acara suci besar seperti Odalan, Rahinan, Galungan, Kuningan, ataupun yang lainnya, yang dapat membuat penjual canang Bali dapat menjual hingga 15.000 canang Bali. Dari tabel berikut, dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu masyarakat dapat menjual canang Bali karena dengan menjual canang Bali dapat membantu mendongkrak perekonomian mereka menjadi lebih stabil lagi, sehingga terhindar dari perekonomian mati dan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Baik Dewan Juri sekalian, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi penjual canang di masa pandemi COVID-19 ini memiliki beberapa alasan, yaitu 1. Masyarakat yakin bahwa produknya dapat terjual dengan baik. 2. Hampir 90% populasi penduduk di Bali beragama Hindu. 3. Bahan baku yang mudah ditemukan. 4. Banyak tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan. 5. Harga yang bersaing. 6. Keuntungan didapat rata-rata 15-20%. Dan yang terakhir, lancarnya pesanan produk keluar kota maupun daerah. Perkembangan perekonomian keluarga masyarakat yang beralih menjadi penjual canang di masa pandemi COVID-19 ini tergolong dapat mencukupi kebutuhan keluarga, namun dalam batas-batas tertentu, karena semua ini bergantung kembali dari keluarga yang menjalankan sistem kehidupannya di rumah tangga. Dengan dapatnya masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, itu berarti masyarakat bisa menyelamatkan keluarganya dari ancaman perekonomian yang mematikan. Baik Dewan Juri, berikut adalah video hasil observasi kami. Selamat menyaksikan. Bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, mari berusaha mencari celah pekerjaan agar kebutuhan ekonomi keluarga tetap dapat terpenuhi di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. There's no failure except in no longer trying by Albert Hubbard. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya Shalom.